Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Smirat dalam edisi 4 September 2025. Hari ini Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus korupsi Chromebook yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Selanjutnya, polisi menangkap seorang pegawai kontrak lembaga asing yang diduga menghasut massa untuk membakar gedung Mabes Polri saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Kasus ini bermula pada Februari 2020 ketika Nadiem Makarim masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada saat itu, ia mengadakan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Dalam serangkaian pertemuan tersebut disepakati bahwa produk Google, yakni Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM, akan digunakan dalam proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, pada 6 Mei 2020, Nadiem menggelar rapat tertutup melalui Zoom bersama sejumlah pejabat Kemendikbudristek, diantaranya H selaku Dirjen Paut Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang, serta staf khusus Menteri JT dan Eva. Usai rapat internal itu, Nadiem mengirimkan surat balasan kepada Google yang menyatakan kesediaan Kemendikbudristek untuk berpartisipasi dalam pengadaan alat TIK. Padahal surat dari Google tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Menteri Pendidikan periode sebelumnya, Muhadjir Effendi. Muhadjir memilih tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook pada 2019 dinilai gagal dan belum siap digunakan di sekolah-sekolah di wilayah 3T, yakni wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saya kepada Afan dan ojol-ojol. Sehubungan dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya, diantaranya yaitu H selaku Dirjen Paut Dikdasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, JT dan Eva selaku staf khusus Menteri telah melakukan rapat tertutup, yaitu melalui via Zoom meeting, dan mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset.
atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK ini belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklat yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Pasal yang disangkakan: tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Demikian rekan-rekan. Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pegawai kontrak lembaga asing yang diduga menghasut massa untuk membakar gedung Mabes Polri melalui unggahan di media sosial saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Dari hasil penyidikan, tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE hingga pasal penghasutan dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Akun Instagram milik tersangka diketahui memiliki lebih dari 4.000 pengikut. Polisi menyita ponsel dan akun media sosial yang digunakan, serta terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pada tanggal 1 September 2025, Direktorat Cyber Baris Krim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @larasfaizati. Modus operandi perbuatan tersangka adalah membuat dan menggugah konten video melalui akun media sosial Instagram miliknya yang menimbulkan rasa benci kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan kebangsaan, menghasut atau memprovokasi massa, aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Selain itu, tersangka juga tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Tersangka LFK, umur 26 tahun, pekerjaan pegawai kontrak lembaga internasional, dengan barang bukti yang disita dari tersangka LFK diantaranya 1 KTP atas nama LFK, 1 unit handphone, 1 akun Instagram atas nama @larasfaizati. Terhadap tersangka dilakukan penahanan di rumah tahanan Baris Krim Polri sejak tanggal 2 September 2025. Kalau kita melihat visualisasi bahwa yang bersangkutan menggugah postingan tersebut, kemudian menunjuk kepada lokasi, dan di sebelahnya adalah visualisasi pada saat terjadinya unjuk rasa di depan Mabes Polri. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.